Halo Sobat Bola, salam jumpa kembali dengan channel AC Milan Indonesia. Kami akan memberikan berita terupdate tentang tim kesayanganmu, khusus kalian pecinta AC Milan. Tapi sebelum itu, like, komen, dan subscribe channel ini agar Sobat Bola tetap mendapatkan berita terupdate tentang tim jagoanmu. Forza Milan! AC Milan melaju ke babak 16 besar Liga Eropa dengan hasil yang kurang meyakinkan. Mereka bermain imbang dengan skor 1-1 saat menjamu Red Star Belgrade di San Siro dalam leg kedua babak 32 besar Liga Eropa Jumat 26 Februari 2021. Milan lolos ke babak selanjutnya berbekal agresivitas gol tandang. Ketika leg pertama di markas Red Star Belgrade, pertandingan berakhir dengan skor imbang 2-2. Milan sejatinya mampu unggul cepat pada menit ke-9. Bek Red Star Belgrade menyentuh bola dengan tangannya di kotak penalti. Frank Kessie sebagai eksekutor berhasil menuntaskan tugas dengan sangat baik. Tapi tim tamu bisa memberikan balasan pada menit ke-24. Tendangan dari Elfar Daubin tak mampu dihalau oleh kiper Milan Gianluigi Donnarumma. Gol itu menjadi yang terakhir tercipta meski kedua tim mampu menciptakan sejumlah peluang. Pelatih AC Milan Stefano Pioli mengakui timnya sedang tidak dalam performa terbaik. Sekarang Milan tidak pernah menang di 4 pertandingan terakhir di semua kompetisi. Dengan mereka menelan 2 kekalahan di Serie A melawan Spezia dan rival sekotanya yaitu Inter Milan. Kami ini adalah tim yang muda, jadi ini normal. Kami harus mengontrol situasi ini lebih baik, dengan sedikit lebih presisi dalam umpan-umpan dan pengambilan keputusan, kata Pioli dikutip dari Goal International. Di level ini, semua menyangkut soal detail dan margin terkecil saat bisa menghadirkan perbedaan. Di masa lalu, kami mampu mengontrol pertandingan dengan lebih banyak, mengumpan dari belakang, menciptakan peluang cepat dengan serangan, sambungnya. Meski demikian, ia tetap memuji perjuangan anak asuhnya sebab yang terpenting adalah Milan sukses lolos ke babak 16 besar. Namun yang terpenting adalah lolos melawan tim yang menyebabkan banyak masalah buat kami di 2 pertemuan, ucapnya. Ini adalah keberhasilan yang diraih dengan susah payah, namun pertandingan ini menguatkan tim. Kami berjuang bersama di menit terakhir pertandingan, namun juga menciptakan sejumlah peluang bagus, tegasnya. Undian babak 16 besar bakal berlangsung hari ini, Jumat 26 Februari 2021 di markas besar UEFA di Swiss. Pelatih Red Star Belgrade Dejan Stankovic mengungkapkan penyebab ribut-ribut di penghujung laga melawan AC Milan pada laga leg kedua babak 32 besar Liga Eropa. Secara agregat laga berkesudahan dengan skor 3-3, akan tetapi AC Milan unggul produktivitas karena dalam partai tandang mereka mampu menciptakan 2 gol. Pelatih Red Star Belgrade Dejan Stankovic mengaku bangga dengan penampilan anak-anak asuhnya meski gagal lolos ke fase berikutnya. Anak-anak asuh saya menampilkan keberanian, keyakinan bahwa walaupun bermain 60 menit dengan 10 orang pada 2 laga melawan AC Milan, kata Dejan Stankovic dilansir dari Football Italia. Saya tak menangis karena saya tahu bagaimana mereka bekerja keras. Saya tahu yang mereka lakukan pada 180 menit, saya sangat bangga dengan mereka. Saya selalu di sisi mereka bekerja mulai tahun lalu, segala attitude, pergantian dan klub ini mempercayai saya. Red Star Belgrade generasi baru, tambahnya. Red Star Belgrade sangat kecewa di penghujung laga, pasalnya wasit tak memberikan sepak pojok terakhir untuk mereka. Peluit panjang lebih dulu dibunyikan, meskipun Red Star Belgrade sudah bersiap mengambil sepak pojok. Dejan Stankovic sangat menyayangkan hal ini. Wasit seolah tak menghargai pemain yang mempertaruhkan nyawa di lapangan. Sangat wajar kami marah, karena itu kesempatan terakhir kami di menit terakhir, ujar legenda Inter Milan itu. AC Milan siap bergabung dengan usaha menandatangani Georginio Wijnaldum dari Liverpool dengan status bebas transfer. Dilansir dari laman Chamber Milan, Rossoneri sedang mencari bala bantuan berkualitas menjelang kemungkinan tampil kembali ke Liga Champions. Wijnaldum menjadi salah satu nama yang diawasi oleh Maldini, mengingat kontrak pemain di Liverpool sudah hampir habis. Ia juga tidak berencana melanjutkan masa baktinya di Anfield. Pemain berpaspor Belanda itu memiliki nilai pasar 40 juta euro menurut Transfermarkt. Beberapa sumber juga mengabarkan bahwa Rossoneri siap menggelontorkan dana sebesar nilai tersebut. Kendati begitu, AC Milan harus berperang melawan Paris Saint-Germain dan Barcelona yang sama-sama menginginkan jasa Georginio Wijnaldum.
Wijnaldum sendiri pernah secara mengejutkan mengakui bahwa dirinya adalah penggemar AC Milan, tepatnya pada 2018 silam. Ia sangat terpukau akan kemenangan AC Milan atas Liverpool di final Liga Champions 2007. Wijnaldum terus mengenang laga tersebut karena dia sangat mengagumi sosok Clarence Seedorf. Sebenarnya saya tidak terlalu fokus menonton banyak laga final karena saya melakukan hal-hal lain kala itu. Tapi, final ketika Seedorf memenangkan kali keempat dari Filippo Inzaghi mencetak 2 gol, laga yang itu benar-benar saya ingat, ujar Wijnaldum di 442. Seedorf adalah idola saya sangat senang dia memenangkan laga yang satu itu. Nahasnya kemenangan itu melawan Liverpool, pungkasnya. AC Milan siap bangkit menghadapi laga krusial melawan Red Star Belgrade pada leg kedua babak 32 besar Liga Eropa 2020-2021 di San Siro, Kamis 25 Februari 2021. Striker Zlatan Ibrahimovic menegaskan Rossoneri segera pulih dari kekalahan atas Inter Milan di Derby della Madonnina. Rossoneri datang ke pertandingan kedua ini dengan membawa modal negatif. Pasukan Stefano Pioli dipermalukan oleh Inter Milan 0-3 dalam Derby della Madonnina Serie A 2020-2021 pada Minggu 21 Februari 2021. Hasil itu membuat Milan tertahan di peringkat kedua klasemen di bawah Inter Milan yang memuncaki klasemen dengan keunggulan 4 poin. Namun, Ibrahimovic percaya Rossoneri akan pulih dari kekalahan tersebut. Striker asal Swedia itu yakin Milan bangkit dan menang. Kami melakukan banyak kesalahan tapi kami akan pulih, ujarnya. Ibra dianugerahi Tapiro d'Oro ke-6-nya oleh acara TV Striscia La Notizia setelah laga kontra Inter Milan. Tapiro d'Oro atau tapir emas merupakan hadiah lelucon yang diberikan kepada seseorang yang sangat dipermalukan atau dikalahkan pada minggu sebelumnya. Di pertandingan berikutnya saya akan pergi dengan tapir emas. Mungkin itu membawa keberuntungan, kata penyerang berusia 39 tahun itu. Milan punya rekor bagus melawan Red Star. Dari 5 pertemuan, Rossoneri menang 2 kali dan imbang 3 kali dengan gol memasukkan 7 dan kemasukan 5. Tapi saat ini Red Star tak terkalahkan dalam 19 laga terakhirnya di semua kompetisi. Pelatih AC Milan Stefano Pioli mengaku ia tak akan mengulangi kesalahan dengan memuji anak-anak asuhnya jelang duel lawan Red Star Belgrade karena pujian itu membuat Rossoneri kalah dari Spezia. Milan baru saja melakoni 3 laga terakhirnya dengan hanya memetik 1 poin saja. 2 laga di Serie A berakhir dengan kekalahan, sementara di Liga Eropa mereka cuma bisa main imbang. Di Liga, Milan kalah dari Spezia. Saat itu Rossoneri secara mengejutkan dijegal dengan skor 2-0. Kekalahan itu kemudian merebak ke laga mereka berikutnya di pentas Serie A. Mereka kalah lagi melawan Inter Milan, kali ini dengan skor lebih besar yaitu 3-0. Kini AC Milan akan berhadapan lagi dengan Red Star Belgrade di leg kedua babak 32 besar Liga Eropa. Rossoneri tentu mengincar kemenangan sebagai pelampiasan atas kekalahan dari Spezia dan Inter Milan. Jelang laga tersebut, Stefano Pioli tampaknya sudah tahu kesalahan yang ia lakukan hingga akhirnya membuat Milan meraih kekalahan saat jumpa Spezia. Saat itu, ia mengaku memuji anak-anak asuhnya sebelum pertandingan. Saya tidak akan mengatakan apa-apa tentang pertandingan pagi ini dalam latihan. Sebelum pertandingan Spezia, saya mengatakan kami telah berlatih dengan baik dan kemudian kami tahu bagaimana hasilnya. Ucapnya seperti dilansir dari Football Italia. Kami harus membuktikannya di lapangan, tegas Pioli. Stefano Pioli kemudian memberikan update terkait kondisi 2 gelandangnya yaitu Ismail Bennacer dan Franck Kessie. Ia mengatakan Bennacer masih akan absen namun Kessie dalam kondisi baik-baik saja dan bisa main saat AC Milan berduel lawan Red Star Belgrade nanti. Bennacer tidak kambuh lagi. Untuk minggu ini ia tidak akan bekerja dengan tim. Kami berharap ia segera kembali, serunya. Kessie baik-baik saja. Ia tersedia untuk besok. Lalu kita akan lihat pilihan apa yang harus diambil, terangnya. Di leg pertama lalu, AC Milan hanya bisa bermain imbang 2-2 lawan Red Star Belgrade. Rossoneri sejatinya nyaris menang, namun gawang mereka kebobolan pada menit ke-93 melalui tandukan Milan Pavkov dari situasi sepak pojok.
Bos AC Milan Stefano Pioli kemungkinan akan mengubah formasi dalam beberapa pekan ke depan jika sistem 4-2-3-1 terus memberikan hasil yang kurang memuaskan. Saat berbicara kepada para reporter setelah kekalahan 3-0 dari Inter Milan dalam Derby della Madonnina pada lanjutan Serie A akhir pekan kemarin, Pioli pun ditanya mengenai kemungkinannya mengevaluasi formasi menyusul kesulitannya yang dialami Rossoneri belakangan ini. Sang manajer lantas menanggapi dengan membuka akan adanya semua peluang dan berjanji bakal melakukan evaluasi untuk menentukan yang terbaik bagi timnya ke depan. Menurut kabar terbaru dari Calcio Mercato, alternatif terbaik yang mungkin sesuai dengan karakteristik skuad raksasa Serie A tersebut adalah skema 4-3-3 atau 4-4-2. Formasi 4-4-2 sejatinya sempat diterapkan pada awal 2020 lalu saat Zlatan Ibrahimovic pertama kali datang dan diduelkan dengan Rafael Leao. Namun masih perlu dilihat bagaimana pengaruh skema tersebut kepada pemain nomor 10 seperti Hakan Calhanoglu dan Brahim Diaz. Sementara itu, sistem 4-3-3 bakal berfungsi seperti formasi 4-2-3-1 saat ini, namun dengan winger yang lebih aktif dan kekuatan ekstra di lini tengah dan bisa berjalan efektif seperti yang ditunjukkan oleh Spezia saat mengalahkan Milan beberapa waktu lalu. Dua skema tersebut merupakan alternatif yang bisa dipertimbangkan oleh Pioli jika formasi yang lebih andalannya saat ini semakin tidak efektif untuk memberikan hasil sesuai yang diharapkan.